aku awalnya jurnalis, aku selalu ngomongin hal-hal yang kayaknya formal atau kayaknya serius gitu. Yeah. Pertama aku juga kayak udah deh post aja, terus respon positif. Tapi akhirnya aku menemukan bahwa di social media aku bisa menjadi diriku sendiri dan ini adalah pekerjaan yang menurut aku bisa menjadi diri sendiri dan dibayar. Gitu. Jadi you can be yourself and you are paid hanya menjadi diri sendiri. Wait a second, di social media kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan dibayar? Ya. Emang sebelumnya enggak? Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, bahkan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Hari ini cinta saya luar biasa ya. Kenapa? Ada Ajeng Kamarati di sini. Hai. Akhirnya. Aduh, seneng banget sih ada kamu di sini. Iya, kamu belum udah lihat sana cinta Kita udah gini melulu. ya. Kita bagi cinta universal ke semua orang. Ih, luar biasa. Congratulations loh. Aku sering banget nonton di YouTube. Yang bener. Dan akhirnya aku diundang. Gimana rasanya lo Tunggu diundang dulu seorang kalau bicara soal happy, Uncle dong yang happy. Makasih, my pleasure. Karena Uncle kan melihat seorang Ajeng nih ya. Kamu tuh, wah kalau dulu udah lah, name it lah, TV, semua TV ada ya, TV-TV yang gitu loh. Setetek, terakhir kita satu alma mater juga kan gitu loh. Terus kemudian sejak mulai ke Prancis kan, terus kemudian, nah ini dia. Ini yang seru ya? Ini yang seru. Itu juga membuat hidup aku lebih seru. Nah. Shoot me, apa pertanyaannya? Iya kan, bayangin. Ini yang membuat Uncle akhirnya pingin kamu datang ke sini dan sharing dengan kita. Kenapa? Aku cuman ibu rumah tangga biasa, Uncle. Yang mau sharing, yang mau ini buat aku itu adalah kekuatan luar biasa. Makasih. Yang coba kamu kasih ke semua orang. Gimana seorang Ajeng yang udah di mana-mana akhirnya berpikir seolah-olah sederhana sekali, tapi dampak dan efeknya tidak sesederhana itu loh, Jeng. Wow, ya iya. Kan? Jadi aku 2020 melahirkan. Terus aku berpikir karena cinta, aku ingin meluangkan lebih banyak waktuku sama keluargaku, terutama anakku, karena aku megang anakku sendiri. Tapi dengan kecintaanku itu gimana ya aku bisa tetap aktif, tetap kreatif tanpa meninggalkan anakku terlalu lama. Jadi aku mikir tuh apakah aku harus balik ke TV lagi, tapi nanti waktuku terbuang. Cintaku kurang penuh gitu kayaknya buat aku ya. Aku pengen drop out gitu kan. Betul. Ya ini kan dan mau pegang aku sendiri ya, mau handle itu pilihan sendiri aku anak, ya, itu pilihan aku. Nah, akhirnya aku berpikir oke, aku kayaknya mengekspresikan dirinya itu dengan social media deh. Biasanya dulu aku 2020 itu aku ngepost satu kali sebulan, bisa dihitung. 3 bulan sekali, kayak aku nggak terlalu narsis buat ngepost. Apa? Aku nggak tahu harus ngepost apa. Ngepost foto senyumku. Terus apa gunanya buat orang lain melihat aku foto tersenyum-senyum, kayak nggak ada gunanya, Jeng. So aku mikir gimana ya. Nah pada saat itu tuh orang. Triggernya apa? Triggernya adalah banyak yang mampet di otakku, Mas. Di otakku tuh kreativitas mampet. We are talking about here atau di sana? Waktu di sana? Sejak aku menjadi ibu. Sejak aku jadi ibu, kreativitasku mampet. Iya, aku energi semua tercurah. Tetapi kan aku orang kreatif. I know. Dulu setiap hari liputan, terus kerasa banget Ajeng angle-nya ini, nanti aku angle-nya ini. Itu yang nggak keluar. Akhirnya aku tidak punya ruang kreativitas itu. Aku buatlah sendiri. Dulu aku sempet nih, Mas, ngajar senam online. Iya kan? Itu yang aku mikir bahwa pokoknya kreativitas harus keluar. Terus akhirnya aku beranikan ganti handphone baru. Ganti handphone baru dari handphone yang warnanya udah nggak jelas gitu kalau ngambil gambar. Akhirnya aku beli deh, udah deh. Ini aku beli menurut aku mahal nih handphone nih ya kan, yang terbaru lah pokoknya. Terus yang gambarnya pun jadi lebih indah ya. Aku lihat diriku sendiri, wow gambarnya bagus, ide langsung muncul. Oke deh, aku buat reels pertama aku. Dan aku inget di Instagram tuh bilangnya, oh foto tuh sekarang udah nggak ngaruh, reels tuh yang ngaruh gitu. Oke kita buat deh gitu. Reels pertamaku adalah aku bacain nama orang
orang Indonesia pakai bahasa Prancis. Ternyata viewsnya banyak pemirsa. Terus aku bilang, itu biasanya kan bercandaan kita ya sehari-hari. Aku ngomong sama teman-temanku. As simple as that ya? Iya, jadi si Amin dibacanya Amang. Udin dibaca Udang, orang ketawa. Terus pertama kalinya ya Allah, reels aku dilihat orang, terus komen-komen banyak. Dari situlah aku mulai. Itu aku ingat banget, 27 September 2022. Ya, setahun yang lalu. Tapi dimulai dari hal yang simple banget, keseharian, dan jadi sesuatu ya gitu loh. Dari kekangenan kamu yang 10 tahun lebih tuh jadi jurnalis, tiba-tiba bukan stuck ya, tapi memilih untuk lebih total untuk anakku. Tetapi ternyata rezekinya dibuka ini yang lain. Asal aku mau nangkep tuh rezekinya. Jadi kan aku harus nyari apa ya yang aku bisa lakukan gitu untuk tetap kreatif dan nggak mampet gitu. Karena bagaimanapun menjadi seorang ibu pasti sibuk banget. Aku harus ngurus ini, ganti popok apa segala macam. Tapi kan aku harus mengeluarkan ide kreatifku. Akhirnya dari rumah aku bisa melakukan itu. Dan dibukakan jalannya karena aku mau ngambil kesempatan itu. Top ya. Nah, jadi kreativitas itu memang muncul pada saat kita bisa mengambil peluang yang ada yang datang pada kita. Iya, dan kita mau ngeluarin nih, ada di otak, kadang-kadang kita nggak mau ngeluarin karena takut, karena malu, nanti kata orang apa. Aku berani mendobrak itu, gitu. Jadi aku awalnya jurnalis, aku selalu ngomongin hal-hal yang kayaknya formal atau kayaknya serius gitu. Tiba-tiba aku ngeluarin bercandaan, Alvin jadi Alvang gitu kan, Ajeng jadi Ajeng gitu. Apa gitu, orang akan ngomong apa, tapi aku berani ngedobrak itu. Aku nggak peduli kata orang apa. Kok jadi kayak ngebodor gini sih Mbak Ajeng gitu. Tapi gara-gara itu aku lihat kamu punya IG lagi loh. Nah, iya kan? Gitu itu kan proses Mas. Pertama aku juga kayak udah deh post aja, terus respon positif. Tapi akhirnya aku menemukan bahwa di social media aku bisa menjadi diriku sendiri dan ini adalah pekerjaan yang menurut aku bisa menjadi diri sendiri dan dibayar. Gitu. Jadi you can be yourself and you are paid hanya menjadi diri sendiri. Wait a second. Di social media kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan dibayar. Ya. Emang sebelumnya enggak? Aku kan nggak terlalu aktif di sosial media dan pekerjaan lain biasanya bos aku pengennya aku kayak gini, bos aku pengennya kayak gini. Orang tapi dengan sosial media membentuk kita sesuai dengan keinginan dia ya. Iya, sedangkan di sosial media aku bisa jadi diriku sendiri. Ya ada brand yang tertarik karena aku menjadi diriku sendiri gitu loh. Ya kan, misalnya kayak gitu Mas. Dan aku senang akhirnya itu proses. Oh begini toh, ternyata aku bisa diterima masyarakat hanya dengan jadi diriku sendiri. Jadi aku bilang ke orang-orang, Mbak Ajeng gimana tipsnya biar aku bisa viral, aku bisa ngonten. Jadi diri kamu sendiri. Yang menurut kamu seru apa? Kalau menurut aku seru bercandaan aku yang kadang-kadang agak-agak gitu. Misal Alvin jadi Alvang, orang ketawa apa segala macam. Edukasi aku yang tidak rumit tetapi gampang diterima. Itu aku kalau jelasin sesuatu ke orang lain ya kayak gitu. Dan lebih enak ya jangan ngelakuinnya ya kan? Iya, bos aku adalah aku. Iya. Enggak tergantung orang lain mesti kita bagaimana. Lain kalau itu nanti ke lain masuk lah misalnya. Tapi at that time kan dengan be yourself, dengan kita mengeluarkan apa yang sesuai dengan karakter kita, lebih enak lakuinnya. Lebih enak. Mau ketawa, mau apa, mau bercanda, mau apa. Iya. Tapi kangen nggak dengan hal yang pernah kamu lakukan dulu? Kalau aku lihat masih ada, di dalamnya ada isinya. Nggak sekedar tertawa loh, nggak sekedar lucu karena loh. itu yang membentuk aku kan. Itu yang membentuk pola pikir, itu yang membentuk bagaimana aku berkarakter di dalam sosial media, bagaimana aku ngomong tentang hal yang serius, misalnya aku ngomongnya tentang edukasi sesuatu hal yang lagi in gitu, aku tetap masukin itu ilmu jurnalismeku. Gimana cara memberikan informasi ke orang lain, itu kan tidak semua orang bisa kan. Betul. Tetapi bagaimana bisa memanusiakan hal yang rumit gitu, jadi gampang. Nih loh, gini loh caranya nih, maksudnya pola pikirnya begini loh. Itu kan butuh kemampuan atau dasar-dasar jurnalisme kayak gitu. Ya itu yang dipakai ya. Itu yang dipakai. Ini terlihat pada postingan kamu yang kemarin, yang sesuai dengan yang kita hadapi sekarang ya tentang Palestina ya. Aku melihat kan, kamu kesana ada, kamu ngedit sendiri, kamu ngisi sendiri dan tiba-tiba tayang juga tuh gitu loh. Tayang di hari yang sama. Di hari yang sama. Cepet loh. Iya, karena itu pekerjaanku. Itu kan sudah jadi pekerjaanku dan aku pengen apa yang aku lakukan tidak hanya untuk mejeng, tidak hanya untuk narsistik, tetapi juga memberikan impact. Ya ini pikiranku aku keluarkan, tetapi ya puji Tuhan kalau misalnya memang orang terinspirasi ya itu memang bonus buat aku. Tetapi aku pengen mengeluarkan apa yang ada di isi pikiran aku. Sebenarnya itu aja sih. Nah buat anak muda yang mau jadi jurnalis, ada tips nggak buat mereka? Tipsnya banyak sebenarnya.
pasti harus peka dengan apa yang ada di sekitar kita. Peka aja dulu, peka isu, tahu headline, dan juga mengasah empati. Yeah. Empati itu penting. Kalau misalnya kita The most jadi jurnalis tidak gitu. punya empati, nggak bisa lah. Kita akan masuk ke ganggang, kita akan mungkin ke daerah konflik. Kalau kita nggak punya empati, hanya ngasih info segini, korban begini, enggak. Tetapi bagaimana memasukkan empati itu agar orang mikir, oh kita harus bergerak, kita harus menentukan sikap. Itu berarti saat kita memberikan informasi dan membuat orang berpikir dan akhirnya memiliki action, itu berarti kita berdampak sebagai jurnalis. Apalagi di sosial media ya. Ya kan, dengan kita punya empati kita nggak sembarangan kan. Dalam kita membuat satu konten ataupun mau upload sebuah tayangan apapun itu ada di situ kan. Karena message-nya harus ada gitu kan Jung ya. Pilarnya adalah bebas tapi bertanggung jawab, itu pilarnya. Bisa menjadi diri sendiri, bebas mau ngomong apa, tapi harus bertanggung jawab. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu post, itu adalah tanggung jawab kita semua. Dari semua konten yang pernah kamu upload ya di sosial media, mana yang paling susah dan paling menggembirakan, menyenangkan, dan bikin kamu paling happy? Which one gitu loh? Tahu nggak, Content of the Year, itu 2023 ya sekarang ya. Which one? Boleh nyebut merek nggak sih? Boleh, bebas Cara aja. ngomong Longchamp, Longchong. Semua orang jadi ketemu aku, Mbak Ajeng, makasih ya. Longchamp masa Longchamp? Longchong. Orang-orang kan bilang Longchamp. Iya. Kan ada Lengsheng, ada Lonceng gitu kan. Dengan satu, bibirmu tuh loh. Iya, Lonceng, Lengceng, Lengking, apa. Jadi ciri khasmu loh, jadi sekarang gitu loh. Jadi ciri khas semuanya. Iya kan, Mesti ngonyong kan. Iya, harus mesti gitu kan. ngonyong gitu Tapi loh. seharian aku emang begitu kan. Nah, itulah reels yang entah berapa juta views-nya yang ngubah ibu-ibu jadi baju tasku longshong gitu. Oh ya, aku udah bisa nih ngomong longshong ya. Itulah reels of the year ya. Iya itu ya. Tapi itu bener loh. Jadi bikin orang sekaligus belajar kan, tahu cara pengucapan, tapi kena, memang harus sesuatu yang kena kan. Iya. Dengan keseharian, dengan kedekatan, jadi orang akan awareness-nya ada kan ke situ iya, gitu dan loh. nggak usah kayak aku sih nggak usah sok-sokan deh gitu loh. sok-sokan yang kayak gimana, bercandaan aku aja sehari-hari itu aku buat cuman kayak pegangin dong kameranya. Baju ngomong apa, udah ikutin aja pokoknya aku Natural udah banget, kemana so. gitu. Iya, karena kalau misalnya overthinking juga nggak jadi, terus habis itu nggak kena juga. Jadi aku emang harus natural gitu. Dan yang buat Uncle yang paling heboh adalah pada saat dia foto di buat produk ya. Yang mana sih? Baju yang buat salah satu department store itu loh. Oh ya, nah itu doang itu. Seorang aku ya tiba-tiba ditelepon loh sama department store di Paris. Department store heboh lagi. Ya ampun, udah berasa kastanya naik seperti Mbak Anggun C. Sasmi ya. Tapi ya kalau misalnya di luar negeri itu kerasa banget. Kita orang Asia yang dulunya tuh mungkin dulunya dipandang sebelah mata. Sekarang mereka justru nyari orang Asia. Jadi emang kita lagi dipandang What make banget. them invite you? Kita punya duit menurut mereka ngeresesi. Mereka lihat orang-orang kita datang, kita mau beli Hermes, kita mau beli Dior gitu. Orang sana mana? Hermes, Iya. Dior, Iya. ya lihat tuh ucapannya. Iya. Jadi mereka tuh emang sekarang di toko-tokonya harus ada yang bisa berbahasa Asia. Oke. Minimal bahasa Mandarin. Gitu, bahasa Dan mereka Indonesia welcome banget kok kalau kita ke sana kalau ada yang ke sana gitu. Lewat sih buat konten Mas. Pokoknya kalau orang Indonesia mau masuk, wah udah sangat welcome banget. Oh dari gitu. mana gitu, dari mana Mas, pakai bahasa Inggris biasanya kan gitu. Terus apalagi kalau misalnya bisa bahasa Prancis, langsung lah dijamu-jamu apa segala macam gitu. Itulah keuntungannya sebenarnya Mas. Oke, jadi sekarang kita bilang apa ya? Kamu 6,5 tahun di sini, setengah tahun di Kebetulan iya, karena kemarin juga. Jadi di mana sekarang aku tinggalnya tuh di mana? Di Indonesia, namanya Ajeng. Kalau pindah ke sana Ajeng gitu. Kadang-kadang gue juga bilang, lo bisa nggak sih ngomong nama gue dengan yang baik gitu? Ajeng, Ajeng. Gitu kan nggak natural gitu. Tapi buat mereka emang nggak natural ngomong Ajeng. Iya, pronunciation-nya begitu kan? Iya, tapi itu aku buat terus juga. Gimana cara orang boleh ngomong nama aku? Tapi awal-awal kan kayak edukatif loh itu. Iya. Itu educate orang in nice way gitu loh. Gitu ya. Simple tapi nggak ada. Ya sambil jalan aja sebenarnya nyantai gitu. Padahal bercandaan aku aja sih, Onkel sehari-hari itu. Iya. Alfang apa tadi? Alfang Adong. Oh, apa lagi tuh? Alvin Adong, iya Adong. Adong, iya. Kira odong-odong. Odong-odong. Jadi kalau misalnya naik odong-odong, naik Adam-Adam Je suis ya. parle français kok. Lumayan. Bagus lah, pontennya dapat 7. Baru 7. Karena di SMA belajar kan. Iya, langsung nancep ya, justru Iya itu sih. ya. Waktu ke Nice itu bener-bener loh pusing. Karena kan
nggak fluently ya ngomong bahasa Perancis ya kan, karena semua ada time nggak ada bahasa Inggris. Emang. Semua mau pakai apa, beli apa, semua segala macam kan in Coba kamu French. tahan sampai 6 bulan aja di NIS Iya. itu. Wah bisa tuh cangcicong. Itu yang terjadi sama aku Mas. Jadi sering banget kepepet. Gue harus bisa nih. Kalau nggak bisa nanti gue nggak bisa bertahan. fluently gara-gara itu. Aku selalu challenge diri aku untuk masuk ke dalam situasi yang kepepet. Jadi aku bisa sesuatu. Kayak bahasa Prancis, aku akhirnya kan... Dulu kan Jerman tuh mau belajarnya kalau nggak Iya, salah. bahasa Jerman. Udah selesai kan. Terus habis itu aku belajar bahasa Prancis. Aku nyemplung tuh. Aku sekolah di sana, dapat kesempatan sekolah di sana. Iya. Mau nggak mau nyemplung kan, akhirnya bisa. Terus habis itu bahasa Italia juga aku suka nyemplung aja gitu. Bahasa Prancis sama bahasa Italia kan Mirip-mirip. Ya udah kalau di sana aku ngomong terus bahasa Italia apa segala macam gitu. Jadi So you speak 5 foreign languages? ya lumayan lah. Down to earth banget sih. Lumayan lah. Kalau buat MC laku banget loh. Aduh. Kamu pinter deh ini market di sini. Iya, Jago itu. Tahu nggak? Aku ini juga Conference laku ini langsung nih ya. Ini edukasi. Batia ada saingan. Edukasinya dulu gini, waktu aku kecil kan dulu kelas 3 SMA tuh harus mikir kan IPA, IPS, bahasa. Aku milih bahasa. Aku bilang pokoknya nih ya kalau memang udah 4 ya bahasa ya. Jadi aku bilang pokoknya kayak ini akan banyak nih kerjaannya nih kalau misal aku bisa banyak bahasa. Sedangkan dipandang sebelah mata, kalau lo masuk bahasa berarti lo nggak bisa IPA, berarti lo nggak pinter. Kalau misal masuk kalau nggak bisa masuk IPS, untuk apa-apanya, lo nggak bisa ya. kemana-mana. Terus aku buktikan pokoknya nanti kelas 3 SMA aku harus bisa bahasa Inggris at least dan bahasa satu lainnya. Jadi bahasa Inggris di kelas 3 bahasa 20 jam seminggu bahasa Inggris, 20 jam seminggu bahasa Jerman. Yeah. Terus habis itu di luar itu aku prepare untuk aku siapin untuk Mandarin. bisa masuk UI. Oh, oke. Gitu. Jadi ibu bapakku udah tahu nih plan aku. Jadi ini. dulu kan mau masuk sastra China. Aku tidak diterima. Terus aku diterima hukum UI. Antara senang, wow aku masuk UI. Terus gue mau jadi apa kan? Maunya jadi ini, maksud translator lah, orang yang ngomong di depan kamera dengan bahasa lain. Itu udah jadi apa ya, program aku, agenda aku dari kecil. Wow. Gitu. Karena aku tapi tahu. kalau orang bilang bahasa itu bakat-bakatan, gimana Jong? Gimana ya? Enggak atau bagaimana menurut kamu? Mungkin gitu? iya, mungkin enggak. Iya. Adekku mungkin Gen misalnya. Iya, gitu. adekku lebih bakat kayak daripada aku. Dia bicara lebih banyak bahasa dari aku. Iya katanya ya. Oke. Tetapi kalau ini keluarga apa sebenarnya? Bahasanya banyak banget gitu loh. Semuanya bisa. Tahu nggak dulu tuh aku nggak boleh. Salut loh. Dulu hari biasa tuh nggak boleh nonton TV kan. Nggak boleh nonton TV dan aku nggak boleh baca komik. Dan aku nggak punya kayak PlayStation gitu Mas. Jadi apa ya? Terus kita memikirkan, aduh Mbak Ajeng, nanti suatu saat aku... Scrabble lagi jangan-jangan? Enggak, terus habis itu kita suka halu-halu berpikir kayak, oh ya yaudah deh kita belajar bahasa ya suatu saat siapa tahu kita tinggal di luar negeri gitu. Dengan keluarga, kakak adik? Enggak, kita sendiri. Oh dengan adikku, Iya, dengan adikku. adikmu. Jadi kayak, iya ya, yuk coba yuk. Apa ya bahasa yang seru ya? Terus kita nonton, kalau weekend nonton tuh. Dulu ada Pink Panther, ada apa yang pakai bahasa Perancis. Wah seru juga ya, ada Amélie dulu. Kita nggak ngerti, kita lihatnya di subtitle kan. Bagus juga bahasa Perancis. Terus kita tanya, kita telepon nih kan dulu namanya SCF. Terus ternyata murah. CCF, ya. Ternyata murah, 3 bulan tuh berapa ratus ribu zaman itu kan. Oh masih bisa afford lah. Terus akhirnya ya udah adikku duluan yang masuk. Adikku duluan masuk, Mbak Jeng oke nih gitu aku masuk. Gitu, jadi adikku duluan sebenarnya buka jalan. Tapi menyenangkan ya ada anggota keluarga yang bisa yang seperti itu ya. Jadi TikToknya enak. TikToknya enak. Ya, jadi... Kalau ada rahasia juga ibuku nggak ngerti, bapakku nggak ngerti. That's good point. Tapi ini keren nih, kan kita seru belajar gitu ya, enak juga buat gitu. Tapi anakku umurnya 3 tahun, dia bisa 3 bahasa. Aku nggak punya bahasa rahasia lain. So you speak apa? Speak French or speak apa? Siapa? Dengan anakmu? Aku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dia nggak cadel, nggak apa gitu. Nggak apa ya, nggak. Oh, memang sengaja pakai bahasa Indonesia biar dia bahasa ibunya ya. Bahasa ibunya. Terus abis itu bahasa Inggris, bahasa Prancis fluent gitu. Karena sering diajak ngobrol. Yang menurut aku edukasi orang tuaku yang bagus adalah kita nggak terpapar gadget waktu kecil, nggak terpapar kayak hal lain yang kayak game-game gitu, nggak boleh sama ibuku. Aku disuruh les apalah, pokoknya harus mengembangkan diri dan sikap itu. Jadi kayak aku selalu harus ngembangin diri, aku harus belajar apa terus. Aku harus so you treat your son seperti itu? Ya aku nggak ngasih gadget, aku ajak aja ngobrol. Terus mau dia? Dia ada beda loh. Iya. Kamu kecil dulu kan ya oke lah nggak ada gadget. Iya. Now dia akan
Wah, Enggak, dia nggak tahu tuh televisi bisa nyala kayaknya di rumah. Tapi dia handphone ada YouTube dong. Ya, tapi nggak nonton. Dia cuma bilang, Mama, aku mau lagu gamelan gitu. Aku mau Really? lagu wayang. Iya, dia suka wayang, suka gamelan. Wow. Dan mulai kayak dengerin kayak aku rawedi, aku butuh Ya, itu. yang bener. Gitu. Sumpah, iya beneran. Dia ngomong aku waradi. Aku Warawedi. rawedi. Aku rawedi itu aku nggak takut Aku nggak takut, gitu. Kalau aku wedi itu aku suka takut. banget filosofi Jawa. Iya. Aku bukan orang Jawa tapi aku seneng banget gitu loh. Kamu juga sering baca-baca ya? Suka baca dan apa ya namanya, apalagi Kromo Inggil ya. Bagus filosofinya. Aku itu challenge aku nanti kalau bisa aku punya waktu aku mau belajar itu. Itu masih mampu aku belajar ya. Nang Yojo tuh. Yojo tuh? Iya. Iya kan gitu loh. Saged Boso Jawi sih, tapi ya nggak terlalu karena aku selalu di Jakarta kan dari kecil kan. Kalau misalnya aku dulu mungkin pernah SD SMP di Jogja, pasti diajarin tuh. Di daerah kan diajarin bahasa daerah kan. Iya. Di sini kan enggak. Jang, yang paling kamu kangenin pada waktu kamu berada di sana apa? Di luar negeri maksudku. Kan semuanya di sana tuh harus sendiri. Iya. Harus sendiri. Kalau misalnya di Ya luar negeri, ini hasilnya. Ini sangat. jadi kurus Mas. Gue kalau misalnya pulang dari luar negeri Wah, kamu olahraga, makan dijaga, Ya, di nggak sini kan makan gitu. gula. Nah di sana effortnya lebih karena aku kan harus kerjain sendiri. Misalnya nggak ada tuh, ada sih kayak gojek-gojekan gitu. Tapi kan pertama mahal, yang kedua ya udah kita emang terbiasa untuk masak sendiri, ngasuh anak sendiri, cucian sendiri, semuanya harus sendiri gitu. Itu yang membuat kayak kangen nih ada gojek, kayak kalau misalnya lapar nggak usah masak, aku capek nih aku nggak usah masak ya gitu. 24 Tapi hours gimana ada di gitu? sini gitu ya. Oh, tapi gimana? Nunggu tukang pos aja. Hari ini kita nggak usah kemana-mana. Kenapa? Tukang pos mau datang jam berapa? Kira-kira jam 1 sampai jam 5. Jadi harus tungguin, kalau nggak dilempar itu pesanan-pesanan. Kan ada tempatnya buat boxnya, buat taruh. Iya, tapi kan kami di rumah. Oke. Gitu. Kalau di box kan juga ditaruhnya siapa yang Ya. bisa ngunci, kan nggak ada Betul, gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya dilempar terus ada orang yang nggak baik dia ngambil kan juga ada resiko itu gitu kan. Jadi ya tidak semudah itu pemirsa di sana. So gitu. keadaan yang membuat kamu jadi tough. Ya. Oke. Harus bisa semuanya sendiri. Ya, terutama mengedit sendiri, konsep konten sendiri, ngomong sendiri. Tapi kan lebih puas. Yes. Ya dengan background kita, background aja maksudnya. Iya, kan Mas Alvan dan aku kan sama jurnalis. Ya, itu sih fondasi yang kuat juga. Itu kayak sekolah sebenarnya buat aku. Dan kita pun nggak sembarangan nulis ya, Jeng ya. No. Kita mau menulis sesuatu pun, waduh, itu bukan overthinking ya, tapi lebih ke itu tadi, pakai empathy, pakai segala macam gitu loh. Jadi hati-hati, bertanggung jawab itu dia. Itu membuat itu apa ya, bonusnya kita kali ya. Iya. Kamu berapa, 15 tahun ya? Apanya? Jadi jurnalis waktu itu? Di TV yang terakhir 15, tapi sebelum-sebelumnya kan ada lagi. Iya. Apalagi gitu. Kamu itu kan udah kayak salah satu bagian saat kita ngomong itu harus bertanggung jawab walaupun kita bebas, apapun yang kita produksi. Automatically. Misalnya, itu udah membentuk, itu fondasi. Itu sekolah yang paling lama dibandingkan sekolah-sekolah yang lain, sekolah jurnalistik. Walaupun aku bukan sekolah ya, tetapi kayak pekerjaan itu kan membuat kita selalu sekolah belajar. Kehidupan itu. Yes. Alvin in Love. Pakai 5 bahasa dong. Yo, susah banget challenge. Iya, 4 bahasa deh, 4 deh, terserah deh gitu. Alvin in Love, cinta untuk semua. Itu kan tagline-ku kan. Pakai bahasa Prancis aja lah ya. Boleh Prancis, boleh apa, terserah lah. Yang kira-kira enak buat kamu sebutkan depan kita. Alvin in Love. Alvinnya mau dibilang Alvin apa Alvang? Bebas. French opernya Alvang lah pasti. Pengen banget dibilang Alvang. Kayaknya abis ini gue gitu deh. Aku Alvang Adong. Berantung. Aduh, lucu deh. Alvang ang namour. Ang namour di dalam cinta. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ya. Untuk semua orang ya kan? Ya. Alvin ang namour pour tout le monde. Alvin ang namour pour tout le monde. Oh yeah! Dulu atau belajar bahasa Prancis atau bisa. Aku tekan ini doang. Iya. Coba ngomong bahasa Prancis. Dulu pertama kali bisa bahasa lain terus kayak aku ulang-ulang terus gitu. Kayak kebanggaannya tuh ngomongnya cuma satu paragraf. Apa yang paling membanggakan dari kehidupan kamu? Apa ya? Aku berani ngambil sikap untuk menjadi sepertinya sekarang. Dulu aku nggak berani, Mas. Is it hard? Susah, karena kan ada resiko di mana aku mungkin tidak berpendapatan gitu. Misalnya nggak ada yang endorse atau nggak ada pekerjaan yang ketakutan itu ada ya. Kalau misalnya kekhawatiran. Iya, ada resiko itu kan. Tapi kalau dulu tuh setiap kali jadi karyawan kan kita digaji nyaman. Apakah aku mau ambil resiko Binder dan itu? bintro. Yeah. Sekarang kan aku berani nih ngambil kesempatan ini. Tapi resikonya Jeng ya, lu bisa saatnya lu sepi order.
ambil nggak nih kesempatannya, tapi lo bisa jadi diri lo sendiri, ambil lah. Kalau kita kreatif mah nggak akan sepi order. Mudah-mudahan, amin. Amin, iya dong. Mudah-mudahan, amin. Kan kalau kita mau berusaha nggak akan pernah tertutup jalan. Amin. Aku sih yakin Pokoknya gitu aku aja sih. berdoa aja ya gitu. Tuhan, biarkanlah kreativitasku tuh terus ada dan biarkanlah aku berani untuk mengeluarkan kreativitas ini. Karena buat aku yang membuat diriku tuh mati tanda kutip adalah kalau nggak punya kreativitas, kalau nggak punya ide. Aduh, kalau ideku mampet tuh kayak kenapa ya gue ya? Pernah nggak idenya mampu? Ada. When? Saat aku capek banget. Kenapa capek? Bulan September aku bolak-balik ke Eropa 2 kali karena kerjaan. Jadi pokoknya bayangin setiap 2 minggu aku ke Eropa, Mas. Itu habis itu aku badanku rentek. Sementara di Jakarta kerjaanku juga padat gitu. Padat plus aku harus antar jemput anakku. Betul. Antar kerja jemput gitu. Terus ngedit malam-malam apa segala macam. Kelihatannya enak ya lo bisa antar jemput apa segala macam, tapi kalau dilakukan terus menerus setiap hari daily itu routine activity ya. Iya, dan menertibkan anakku, "Hai, kamu jangan begini, jangan begitu." Itu Kemarin aku teleponnya kan? anaknya energinya umur 3 tahun energi lagi. Wih. Gitu kan. Iya Iya. kan, itu kan aku harus kayak membagi energiku itu. Saat energi habis, saat Tuhan bilang Ajeng lo istirahat, tapi aku nggak mau istirahat, itu emang mati kreativitas. Emang aku harus istirahat waktu itu. Jadi kalau ikutin kata hati ya. Iya. Pada saat badan dan hati berbicara, Iya. ya itu yang harus diikuti. Iya. Kelihatan sih, kelihatan. Ini kelihatan rebelnya Orang gitu. bilang aku ambisius, tapi enggak juga sih. Tapi orang bilang, lo ambisius. It's a good one. Ambisius Iya, bagus. Aku mau terus belajar aja gitu. Aku pengen terus berproduksi. Apa yang kamu belum dapetin dan belum kamu realisasikan? Banyak, tas belajar. Hermes nggak ada. Emang perlu? Enggak. Nah, Makanya iya nggak kan? beli. Itu pertanyaannya gitu loh. Ada Apa ya? certain stage yang memang mungkin masih perlu ya. Tapi pada saat tertentu, you don't need that any longer. Enggak, aku bercanda. Yang Perlu belum nggak? Aku mau nanya, dapetin- perlu nggak? Enggak perlu. Yakin? Enggak, tapi kalau mesti kasih nggak nolak sih. Aku buka makanya ntar ada yang ngasih gitu loh. Nggak tahu siapa. Iya, siapa tahu Ya kan. mungkin Hermes yang sana Iya, kasih. amin. Iya kan datang. Tapi nggak pernah nggak mungkin sih. Kayak Longchong aku diundang bulan Agustus, Mas, aku cuma lonceng di reels aku. Diundang lo di Paris. Jadi ya udah aku kayak harus sering Hermes gitu, nggak diundang ya kan. Pegang aja mau yang mana, Aduh, serah amin. gitu kan gitu loh. Tapi itulah ya, mereka melihat bahwa efektif gitu loh, ya kan? Kalau nggak dia nggak akan invite, Amin. ya kan gitu Ya, kan? amin. Nah waktu membuat reelsnya, membuat tayangannya, uploadnya itu, what cross in your mind apa sih sebetulnya? Apa yang aku pikirkan saat itu? Iya. Apa yang aku pikirkan saat itu, dan kira-kira orang pengen lihat apa ya dari sini gitu. Apa yang aku punya akses orang lain nggak punya akses, jadi aku akan mengajak mereka lewat reels Good aku one. ini untuk yuk kita lihat yuk. Sesimpel aku pernah ngajak orang untuk lihat tas Hermes tuh kenapa sih mahal? Pertanyaan semua orang kan. Ini loh dalamnya loh, ini gini loh, ini kayak gini loh gitu. Lihat reels aku, oke. Gitu. Aku nggak punya, tapi aku juga kepo. Orang lain banyak yang kepo. Kenapa sih mahal banget gitu? Ya udah aku ajak di reels aku itu. Mungkin dia nggak ucapin ya, mungkin dia nggak ngomong, tapi dengan lihat reelsnya kan dia tahu. Iya. Ya knowledge-nya ada di situ gitu Iya, loh. aku ngajak belajarnya dari situ gitu. Dengan cara Ajeng gitu lah. Cara aku belajar setiap hari ya kayak gitu, dengan ketawa-ketawa, dengan ya gitulah. Oke, sekarang orang kalau datang ke Prancis, Yes. yang dicari Ajeng Kamarati loh. Masa pada orangnya di sini? Oh, kalau pas lagi kamu di sana. Oh iya. Yang dicari iya. pasti Ajeng ya Kamarati. DM-nya banyak ya. Selalu Ivan kesana lihatnya ketemunya kamu. Iya, iya. Semua ketemunya kamu. How you feel? How I feel? Iya, tiba sekarang jadi oke lah, mungkin teman-teman yang kenal kamu akan cari kamu, tapi misalnya kamu nggak kenal pun sekarang di otaknya Ajeng paling tahu nih tentang Paris, tentang Banyak apa. yang lebih tahu lah, Mas. Lebih mudah untuk catch kamu dengan DM, dan kamu kan sangat friendly dan open minded. Jadi kamu dengan senang hati menerima mereka kan. Itu kan yang aku Iya, tangkap temanku gitu. jadi lebih banyak. Nah. Senang sekali temennya jadi lebih banyak dan lebih banyak dengar cerita-cerita orang. Aku selalu nanya kalau misal ketemu teman baru yang misalnya berdomisili di Prancis sejak lama. Kamu di sini awalnya ngapain? Kok bisa ke sini? Itu pertanyaannya. Pernah aku kemarin ke Praha karena aku memang ada Enak pekerjaan. banget. Itu pekerjaan yang sulit, Mas, karena aku harus presentasi di depan seluruh dunia untuk mempresentasikan Indonesia.
Wow. gitu, karena mereka kementerian ini pengen aku presentasi dengan berbagai bahasa, yeah. gitu. Udah tahu jawab berat kan? Abis itu aku ketemu teman-teman Indonesia, ayo dong siapa yang di Praha gitu, ketemuan yuk. Terus aku tanya, dengan aku senang ngobrol, hati semua tuh orang mau ketemu. Iya, terus abis itu ngobrol, kamu dulu awalnya di sini ngapain? Aku tukang pijat, Mbak. Aku ngikut suamiku, aku tukang masak, Mbak. Aku mendengar, aku tidak berbicara, aku hanya bertanya gitu. Dari cerita mereka, aku merasa lebih kaya kan jadinya. Jadi aku merasa semua orang kalau mau ambil kesempatan, nggak pandang bulu, nggak harus orang kaya, nggak harus orangnya seperti apa. Lo mau, lo bisa gitu. Punya mimpi apapun. Good listener lo itu. Iyalah, karena dari mendengar kita bisa belajar. Learn something, betul. Dan aku pengen banyak belajar, Mas. Keren. Aku manggil kamu Mas dan Uncle. Boleh, bebas apa aja ya. boleh. Alfang juga boleh. Alfang, Odong. Oke, sekarang aku mau kasih apa ya? Journalistic challenge. Oh my God. Ya, simpel aja. Apa yang ada dalam benaknya Ajeng kalau Uncle sebut atau Mas Alfong sebut Jessica Wongso? Aduh. Oh. Aku lagi nggak jadi jurnalis karena aku lagi cuti lahiran. Okay. Aku ingetnya itu, jadi aku nggak pernah cover. Gak apa-apa, kalau kan aku cuma tanya doang, aku cross in your mind. Iya, bebas itu saja benar. kok. Aku lagi cuti itu. Oke, kedua, Israel dan Palestina. Oh, Reelsku yang kemarin. Aku pengen yang ketiga, ini seru kayaknya. Boleh. Pilpres 2024. 14 Februari, hari Valentine. Bisa aja. Tapi iya dong. Iya, Valentine's Day. Pinter ya jawabnya ya. Wow. Tapi emang iya, karena aku selalu ingat kapan jam hari Valentine gitu. Oke. Tapi jawaban itu sekaligus nutup untuk nanya yang lain loh. Pinter loh kamu itu. Iya kan? Cinta. Iya. Thank you so much, Uncle. Seneng loh. Sama dia nih enak sih. Aku mau kasih ini dulu deh. Kita kasih games ya, boleh ya? Boleh dong. Ya. Aku mau kasih games dulu yang buat seru-seruan aja, tapi simple. Jangan susah-susah ya? Enggak dong, ya. Dengan gaya jawab kamu tadi, aku yakin dengan mudah kamu bisa ini ya. Nama gamesnya seberapa pintar kita. Aduh. Oh kita umum aja. Ya bebas sih, pintar kan relatif ya. Ada yang bilang ini itu. Nah, games ini berisi 5 pertanyaan pengetahuan umum yang dengan bantuan pilihan ganda dijawab dengan cepat oleh orang yang saya tanya. Oke. Siapa satu-satunya presiden di Indonesia yang terlahir di luar Pulau Jawa? A. Megawati, B. Susilo Bambang Yudhoyono, C. B.J. Habibie. B.J. Habibie. Good. Di mana lahirnya? Kan itu nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Galak loh dia. Galak. Emang ini pasti galak nih ketawa nih. Pare-pare. Sulawesi Selatan. Ya. Aku ingat ada ininya. Iya. Ada apa namanya? Ada patungnya. Iya. Dengan nama ada ketahuan kok juga. Dengan nama Megawati. Susilo Bambang Yudhoyono. Kelihatan ini ya. Nanti saya bikin harusnya namanya lebih agak ini ya. Baik. 2. Di manakah stasiun kereta tertinggi di Indonesia? A. Cipendei. B. Stasiun Nagrek. C. Stasiun Andir. Semua kagak tahu di mana. Saya cap-cip dong Eke. Gak apa-apa, cap-cip aja. Apa tadi? Pertama, Cipendei. Kedua, Nagrek. Ketiga, Andir. Andir kali ya? Gak apa-apa, pilih aja. Itu pede aja, Andir aja. Yakin ya? Yakin ya? Tapi gak tahu juga ya? Nggak tahu. Gak apa-apa, kan tertinggi. Iya. Tertinggi itu berarti bukan stasiunnya paling tinggi, enggak. Tapi letaknya mungkin berada di tempat dataran yang lebih tinggi. Jadi benar. Jawabannya adalah Nagrek. Padahal aku udah mikir tuh. Gak apa-apa. Informasi di sini ketinggian mencapai 848 meter. Tinggi dong ya. Dan keberadaan di dataran tinggi perbukitan terletak 50 meter dari Jalan Raya Bandung di Tasikmalaya. Oh, yang suka orang-orang pergi lebaran itu ya, Nagrek. Bukan ya, beda ya? Gue mikirnya itu loh. Maaf ya pemirsa. Gak apa-apa. Kan aku jadi tahu. Nagrek namanya. Oh, aku suka sekali. Kelasnya luar biasa. Bagus. Bukan ngeles, itu jawaban yang sangat pintar ya. Bagus sekali. Pertanyaan ketiga, sebutkan lukisan tertua di dunia. Yang pertama, lukisan wanita dari Knossos di Yunani.
Kedua, lukisan pemakaman kuno di Hierakonpolis di Yunani juga. Ketiga, lukisan Mona Lisa. Oh, bukan yang itu. Itu tahun 1600-an. Antara dua itu, yang pertama lukisan wanita, yang kedua pemakaman kuno di Hierakonpolis. Kayak yang pertama deh. Yakin ya? Bentar. Pertama di Yunani aja, yang kedua di Hierakonpolis. Sama, Hierakonpolis di Yunani juga. Yang pertama di mana? Lukisan di Knossos. Knossos. Yang mana tuh Knossos namanya? Baksos, dekat Baksos. Baksos tuh bantuan sosial ya. Ini Knossos tuh. Iya, pokoknya temennya lah, kakak adiknya. Temennya Baksos ya. Gitu lah. Mau ke Knossos apa mau Hierakonpolis? Oke. Hierakonpolis deh. Pinter amat sih kamu. Pemakaman kuno kan? Iya. Kamu pinter sekali sih. Betul. Enggak, itu logika aja. Logiknya begitu ya? Karena dulu orang jarang banget untuk melukis perempuan. Jadi yang lukis adalah kejadian sosial. Ya, good point. Yes. Good point ya. Makanya kamu tahu betul Mona Lisa kan tahun 16-an ya? Iya. Abad 16-an. Pertanyaan keempat gampang banget ini. Tunggu dulu. Di manakah danau vulkanik terbesar di dunia? Ya Allah. Kita belajar ini dulu ya, geografi. Ini mau masuk ke PMB apa gimana? Nggak apa-apa. Biar bisa bikin konten. Konten aku berapa nih nanti? Konten tinggi sekali, udah 2 bagus ya. Oke. Pertama, Danau Toda di Jepang. Oke. Yang kedua, Danau Lach di Jerman. Oke. Ya. Ketiga, Danau Toba di Indonesia. Danau Toba lah. Yakin? Danau vulkanik loh. Vulkanik ya? Danau vulkanik terbesar di dunia. Aduh. Pelan-pelan dipikirin. Aku lah jawabannya di situ. Danau Toba mah Sumatera Utara. Oh iya. Udah bagus sekarang. Iya, makanya belum. Udah kesana belum? Belum naik bandara barunya. Iya. Masih naik. Nggak naik sih, Landa, nurun itu. Di mana dong? Aku nggak tahu. Boleh dong, kan sebut-sebut aja. Cap-cicuk aja kayak tadi kan lucu. Kita lucu-lucuan. Ya aku nggak ulangan, aku baca cacing. Kalau misalnya ulangan kan aku nendang depan aku. Ini nggak ada nih sampai aku jauh. Lu cantik ya? Hah? Lu cakep gak waktu ulangan? Iya, naik kelas terus sih untungnya. Pinter berarti ya. Ayo mini aja deh. Mini aja. Cap-cicuk. Toba. Towada, Lach atau di Toba. Terserah. Toba deh. Yakin ya? Iya, tadi jawab pertama aku Toba. Emang dari awal tuh emang kamu udah tahu Toba. Iya, emang dia. Betul. Kamu yang pintar bikin aku nggak pede. I know. Oh my God. Tapi dia stick loh dengan keyakinan dia. Dia Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di dalam gunung berapi. Kan? Ya, iya. di Sumatera Utara dan memiliki kedalaman 500 meter loh. Jadi aku salahnya berapa tadi? Satu doang. Iya, dengan panjang 100 ambisius. Panjangnya 100 km dan lebarnya 30 km. Panjangnya 100 km. Can you imagine? Kita nggak nyangka ya. Kita tahu besar tapi kita nggak tahu. Honestly aku juga nggak tahu itu panjangnya 100 kilo ya dengan lebar 30 km. Karena gunung-gunung lain aku nggak pernah denger juga sih, Mas. Danau. Jadi kayak danau-danau lain aku nggak pernah. Senangnya gunung ya? Ingetnya kan iya. Tapi ini kan vulkanik kan. Yes. Kalau kamu bilang vulkanik. Danau vulkanik. Oke. Pertanyaan terakhir. Oh, ada lagi. Ya, ada. Ini mah lebih gampang lagi. Jangan salah dong. Ini gampang banget nih. Okay. Film Indonesia terlaris sepanjang 2023 adalah pertama, Petualangan Sherina 2. Kedua, Seudino. Ketiga, Di Ambang Kematian. Petualangan Sherina. Udah nonton belum? Belum. Yang pertama nonton nggak? Nonton lah. Apal kan? Betapa bahagianya punya pacar banyak. Dulu waktu SMA gue nyanyinya gitu. Agak pakai French dong. Punya pacar banyak. Secara dulu SMA aku cewek semua. Tarki kan. Jadi punya pacar banyak kita bilang ya. Oh my God. Tapi enggak lah. Yang kedua mereka udah gede. Iya udah gede. Aku belum nonton. Nonton dong. Mumpung di Indo. Iya aku pasti Derby, Sherina dia nggak belum nonton nih. Coba nanti masuk di Netflix gue baru nonton. Gue gak pernah ke bioskop lagi. Kamu nonton Gadis Kretek pasti ya? Pasti ya. Kalau misalnya di rumah gitu kan secara bagus ya? Bagus banget. Suka banget. Jadi aku salah berapa tadi? Ambisius. Satu salah yang tadi ya. Sherina bener gak? Ya salah lah. Orang kan baru itu. Dia memang banyak penontonnya. Tapi ternyata ada yang lebih banyak. Apa? Namanya Seudino. Seudino itu aku malah belum tahu. Iya, aku sendiri juga belum nonton. Tapi aku survei research. Parah banget dan nanya-nanya ke aku. Gak apa-apa. Ada namanya Google. Oh, iya. Ya kan Google bilang bahwa ini paling banyak sebesar 4.886. 4.8 dimarahin loh sama kreatifku. 4.886.406 orang yang nonton.
Oh, lebih baik dari Potong Sherina. Iya. Kalau Sherina kan masih nonton terus, bisa menjadi ntar akan lebih banyak. Kita nggak tahu terus, masih akumulatif ya. Yang terakhir adalah? Yang terakhir adalah kamu salah. Enggak, yang terakhir apa ya? Apa filmnya? Di Ambang Kematian. Okay. Horor lagi hype-hype-nya di tanah air sih. Selalu hype sih kalau horor ya. Oh gitu, suka film horor? Enggak, karena pakai kehidupan udah horor. Masa lalu aku udah horor, jadi kayak nggak perlu tambah-tambahin lagi. Nggak boleh tanya masa lalu ya, karena masa lalu adalah masa yang udah lalu. Masa depan adalah masa yang masih di depan yang kita harus fokus. Jadi ya, dan yang paling penting adalah sekarang, the present. Iya dong. Ya, karena kita kerjakan present, pasti akan bagus future-nya nanti. Present adalah gift. Ya, present adalah gift, apa present is a gift, right? Right. Present is a gift. Ya. Betul. Sekarang adalah hadiah yang kita nggak akan ulang, kita nggak akan. Emang kamu menang masa depan kamu seperti apa sih? Oh, cerah dong, makanya aku bawa kacamata hitam terus karena terlalu silau masa depan aku. Kacamatanya Louis Vuitton ya? Enggak, kacamata aku mah beli-beli di online shop aja. Itu yang enak. Jadi kalau hilang, ketinggalan nggak apa-apa. Iya, karena gue orangnya gitu Mas, suka lupaan kan aku lupa. Aku lupa banget. Kalau orang Jawa juga kemproh bilangnya kan. Jadi nggak mungkin barang-barang gue mahal karena suka lupa. Gitu. Antisipasi ya, luar biasa loh kamu tuh. Dipikirin semuanya gitu loh. Nggak pernah overthinking, Bu? Enggak ya? Aku never thinking malah kayaknya ya. Kelihatan. Orang no thinking aneh-aneh itu nggak ada gitu. Nggak ada, langsung aja. Never thinking gimana on the spot gitu loh. Never thinking bahasanya. Never thinking. What you call in French never thinking itu apa? J'avais pensé. J'avais pensé. Lama-lama gue main mulu sebulan nih ya. Langsung kesombongan langsung ini gue begini. Iya, Champs-Élysées. Alvin in Love apa tadi? Tunggu dulu, lupa. Ingetin dulu. Alvang Ang Namour. Alvang Ang Namour. Oh ya, Alvang Ang Namour. Nama uncle siapa namanya? Alvin Adong. Alvang Adong kalau ke Jogja naiknya odong-odong. Alvang Adong naik odong-odong. Lama-lama monyong nih. Ini tapi menyenangkan ya. Jeng, apa definisi cinta menurut seorang Ajeng Kamarati? Definisi cinta. Definisi aja Indonesia. Definisi cinta. Definisi cinta. Nggak bisa, bibirnya udah monyong soalnya. Definisi cinta. Udah gitu dia. Iya, harus diset belum tadi. Definisi susah kok defisit. Ya udah wes, apa-apa, terserah. Definisi cinta pokoknya. Apa ya? Gimana kita bisa cinta sama diri sendiri? Itu susah sih untuk menerima. Cinta itu menerima ya kan? Cinta itu menerima. Karena buat aku paling susah adalah cinta diri sendiri, self love apa segala macam gampang diucapin, tapi susah loh itu Mas untuk menerima kelebihanku dan kekuranganku. Itu susah banget. Jadi buat aku cinta itu menerima kalau kata orang Jawa ya kan. Menerima, ya bagus kalau bisa memperbaiki, memaafkan. Gitu. Itu udah semuanya loh. Iya, tapi itu dari aku sendiri ya. Menerima. Menerima nih, kalau kita nggak bisa, kalau misalnya bisa berubah ya berubah lebih baik. Kalau nggak bisa menerima ya kita memaafkan, at least let it go gitu loh. Ya kan kayak past masa lalu kita nggak bisa dirubah, ya udah dimaafin aja Jeng. Nanti lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Oke, maafin nggak lo diri lo sendiri? Maafin. Oke, lanjut. Gitu. Kalau udah maaf berarti accept ya, acceptance-nya ada ya. Ya legowo jadinya. Legowo Prancis legowo. Oke. Tapi itu aku rasain sih Mas. Jadi aku bisa terus maju karena aku mungkin bisa menerima kekalahanku di masa lalu, kekurangan aku. Wait. Kekalahanmu di masa lalu. Banyak lah aku suka kalah. Miss Indonesia aku kalah. Iya, kan masuk 5 besar. Tapi nggak juara 1. Dari Bangka lah gitu, luar biasa loh itu. Iki wong Yojo. Dari Bangka gitu. Itu satu misteri alam yang aku harus relakan, tidak tahu kenapa jawabannya. Dan pada saat itu memang tidak menyenangkan ya. Itu kebawa terus. Terus loh itu, jadi aku harus bisa menerima dan akhirnya maafkan. Oke Jeng, you did your best. Tapi memang Tuhan berkata lain. Tapi dikasih. Kalau aku dulu ya, Alvang Adong. Kalau udah kayak gitu tuh, udah kena kebentok gitu, aku kasih apresiasi buat diriku sendiri. You did your job. Oh iya, aku. Karena nggak ada yang gini. Iya. Kalau nggak ada kita gini sendiri aja. Cerita lucu, aku tuh kan emang suka pageant ya. Aku kalah nih, Miss Indonesia kalah. Di umur 21. Tapi di umur aku 36, aku disuruh nge-MC pageant sama Kak Ivan. Wow. Aku ditelepon aku nggak kenal. Ditelepon aja, kamu mau nggak nge-MC pageant aku mau buat pageant baru. Gitu. Terus aku nanya, Kak, usia aku udah 36. Enggak, aku nggak pernah lihat kamu 36. Kamu cocok dan aku tahu kamu pernah ikut pageant.
Wow. Jadi Tuhan ngasih aku jawaban berapa puluh tahun kemudian gitu. Untuk membuat kamu lihat bahwa nggak apa-apa 5 besar is okay. Iya. Itu udah bonus buat kamu. Iya, at that time. Tapi langgeng gitu loh. Kepejenannya itu langgeng. Tapi kenapa aku suka itu karena Pageant lah, rambutnya begini, atau sepatunya juga gini gitu loh. masih cocok ya. Masih lah, bawahnya merah pula tuh dari sepatunya. Apa bacanya? Apa bacanya? Lu botak. Kalau orang nggak punya rambut, lu botak gitu ya. Lu botak gitu. Saya sih seneng ya kayak gitu, jangan. Ya gitu lah kebicaraan aku. Nggak apa-apa, menyenangkan gitu loh. Lihat yang begitu-begitu, saya seneng Ya gitu. Itulah keseharian aku yang di Reels. Jadi di Reels kayak gitu, di sehari-hari kayak gitu ya udah. Just be yourself. Tetap gitu ya. Amin. Jangan berubah ya. Jangan dong, kamu juga loh. Enggak, aku gini-gini aja. Enggak, nanti kamu keluar, kamu bilang aku Aldong. Ya enggak juga kata juga. Kata Azul, aku Aldong gitu. Ya Allah. Nggak cocok, kurang monyong gitu Nanti loh. lihat kalau kamu menjajakan kaki di Prancis, tiba-tiba namamu berubah. Jangan dong udah. Enggak, kita nanti aja tahun depan aja ya. Amin. Kita ketemu sana aja. Iya, amin. Pas summer atau spring lah. Amin. Kamu kan Miss Spring kan? Iya, aku nggak kuat. Miss Spring and Nggak kuat Summer. dingin Masa soalnya. sih? Enggak. Oh, kenapa? Ya dingin, nggak suka. Nggak ada. Emang nggak ada yang ngangetin? Nggak ada warmer, maksudnya warmer. Udah nggak boleh nanya lagi ya. Soalnya kalau di sana kan emang nggak boleh terlalu banyak pakai listrik sekarang. Mahal dan juga ini climate change. Betul. Mereka sebisa mungkin nggak usah pakai listrik. Jadi pakai perapian. Di rumah aku pakai perapian. Emang nggak ada namanya teknologi solar yang matahari? Nggak ada, tapi kan belum bikin. Bikin, kita aja udah bikin di Indonesia udah pakai. Ajeng, terima kasih banyak. Terima kasih. Udah hadir sini, seneng banget bisa ngobrol sama Ajeng ya. Aku mau kasih ini Apalagi banyak. Rose. Terima kasih Rose. Wait. R. Rose. Ini susah ya. Komunitas sih. Nggak apa-apa. Tapi itu bagus banget kok. Itu berkah. Ya. Makasih banyak. Semoga rezekinya tambah banyak. Amin. Saya selalu keluar dan semakin banyak yang nonton Alfang Namur. Yes. Ya. Lo minta gue 5 bahasa ini dulu ya dikatamin nanti pelajarin yang lain. Iya boleh. Ya. Udah aku nurut banget orangnya. Penurut ya. Emang boleh ya nurut begini ya? Emang boleh. Alhamdulillah banget. Merci beaucoup Ajeng. Terima kasih banyak udah di sini ya. Jangan lupa like, subscribe, and share dan nonton karena ada Ajeng Kabar Hati yang canggih. Keren banget. Magnifique. Magnifique. Bye. Bye. Merci.